Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akif Hilmiah. Anda bisa manggil saya dengan sebutan Bu Akif. Pada mata kuliah kali ini adalah mata kuliah PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa dan yang bertujuan untuk membentuk kepribadian dan membentuk warga negara yang demokratis serta cinta tanah air Indonesia. Pada perkuliahan kali ini kita akan belajar tentang otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Kita akan belajar di situ tujuannya, bentuknya, prinsip, serta konflik-konflik yang muncul karena kesalahpahaman dari otonomi daerah itu sendiri, kesalahpahaman dalam memahami dan bagaimana cara resolusi konflik dari konflik-konflik yang ada. Baik, kita akan memulai pertemuan ini dengan membahas tentang pengertian dulu ya, apa itu otonomi daerah. Secara bahasa, otonomi daerah itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos dan nomos. Ya. Autos itu artinya sendiri, nomos itu pemerintahan. Jadi artinya adalah otonomi daerah adalah memerintah sendiri gitu ya, secara bahasa. Dan secara istilah bahwa otonomi daerah merupakan pemberian hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya. Jadi dulu itu namanya sentralisasi, semua diatur oleh pusat. Nah sekarang coba dengan adanya otonomi daerah ini menjadi desentralisasi, di mana daerah dalam hari ini adalah kabupaten, kota, dan Pamadia itu punya wewenang untuk mengatur sendiri daerahnya. Ya. Apa tujuan dari otonomi daerah ini? Nah, tujuannya sangat bagus ya kalau tujuannya, di mana bidang politik itu harus dipahami sebagai sebuah proses lahirnya pemimpin daerah secara demokratis. Jadi bagaimana memilih pemimpin daerah itu adalah tidak ditunjuk oleh pusat, tetapi adalah memang dipilih dan prosesnya lahir dari pemimpin daerah itu sendiri. Bahkan bisa jadi anak daerah, anak asli daerah, gitu ya. Nah, itu jadi pemimpinnya itu dipilih sendiri oleh masyarakat di daerah itu sendiri. Ya, itu demokratis tujuannya. Ya. Sehingga dia tahu persis tentang daerah itu. Kemudian bidang ekonomi. Nah, ini maksudnya adalah tujuannya adalah mengandung makna bahwa otonomi di satu pihak itu harus menjamin lancarnya pelaksanaan ekonomi nasional daerah. Jadi bagaimana daerah bisa mengangkat potensi-potensi ekonomi di daerahnya. Tujuannya. Kemudian di bidang sosial budaya itu tujuannya adalah bahwa otonomi daerah harus diarahkan pada pengelolaan, penciptaan dan pemeliharaan integrasi dan harmoni sosial. Jadi bagaimana daerah secara sosial budaya ini memelihara dan mengembangkan nilai tradisi, karya seni, karya cipta, ya, mungkin bahasa dan karya sastra lokal yang dipandang kondusif dalam mendorong masyarakat untuk merespon positif dinamika kehidupan di sekitarnya dan kehidupan global gitu ya. Oke, jadi dari sisi tujuan memang bagus sekali ya, jadi ingin mengembangkan politik ya, kemudian ekonomi dan juga sosial budaya daerah itu ya. Nah, apa saja bentuk dari desentralisasi otonomi daerah? Nah, ya, yang pertama adalah bahwa sistem pemerintahan yang menyeluruh, pelayanan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh aparat yang mempunyai tugas. Ya. Jadi daerah itu ada 5 bentuk desentralisasi dalam otonomi daerah itu ada 5 perbedaan sesuai tugas aparat di daerah. Ya, fungsi tugas daerah mengikuti petunjuk pusat. Nah, multipurpose, lokal authorities, aparat daerah melakukan fungsi-fungsi disarankan oleh pemerintah pusat. Jadi ada desentralisasi ada yang memang semua itu dikerjakan sendiri oleh daerah, tapi ada juga yang itu adalah mengikuti saran dari pusat. Kemudian partnership system, ya, bentuk yang ketiga adalah
Mana beberapa jenis pelayanan dilakukan oleh aparat pusat, tapi beberapa jenis tertentu dilakukan oleh aparat daerah. Gitu. Jadi ada pembagian, ya. Misalnya urusan agama, jadi itu oleh pusat. Tapi urusan pendidikan, sekolah dasar sampai SMA itu urusan daerah. Tapi perguruan tinggi itu urusan pusat misalnya. Itu namanya partnership system. Kemudian dual system. Dual system itu aparat melaksanakan pelayanan teknis secara langsung. Demikian juga aparat daerah. Jadi ada juga pembagian tadi, ya. Kemudian integrated administrative system. Jadi aparat pusat melakukan pelayanan teknis secara langsung di bawah pengawas seorang pejabat koordinator. Jadi bisa jadi misalnya urusan pajak gitu, ya itu ada pengawas yang dari pusat, dia hanya sebagai koordinator, tapi pelaku teknis urusan pajak ini adalah ada di daerah misalnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari desentralisasi, bisa macam-macam. Bisa dia full sendiri, bisa dia multi, ya, purpose, bisa juga dia hanya partnership atau dual system. Oke. Nah, prinsip dari otonomi daerah adalah ya prinsip keanekaragaman daerah. Ya, karena kita itu luas sekali, potensinya banyak, ya. Nah, maka ini ya, harus perlu adanya otonomi daerah, karena kalau diatur oleh pusat pasti ada yang kelewatan, ya, saking luasnya Indonesia, gitu ya, dan juga mungkin keadilan juga, ya, kurang merata. Kemudian berdasar otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Nah, jadi harus tadi bisa dipertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu. Ya, meskipun diberi keluasan bukan berarti bebas, ya, tetap harus ada otonomi daerah luas di kabupaten, tapi kalau otonomi daerah terbatas itu di tingkat provinsi. Ya, ini semua itu harus sesuai dengan konstitusi negara, ya. Kemudian meningkatkan kemandirian daerah. Nah, dengan otonomi daerah itu otomatis daerah harus mandiri, bagaimana mencari pemasukan dan bagaimana memanage pengeluaran, ya. Nah, harus kreatif bagaimana mengembangkan daerah wisata, nah, sehingga ada pemasukan, bagaimana pajak ini dinaikkan tertentu, hal-hal tertentu yang harus dipajaki dan sebagainya, dan peranan dan fungsi badan legislatif daerah. Nah, ya, ini DPR itu biar fungsinya lebih maksimal kalau ada otonomi daerah, karena dia harus mikir bagaimana anggaran itu bisa naik, ya, pendapatan bisa naik, itu kan legislatifnya bisa mikir, ya. Kemudian asas dekonsentrasi terletak di wilayah administrasi provinsi, ya, ini prinsip ODA adalah seperti itu, ya. Oke. Nah, kemudian namun demikian otonomi daerah yang bagus seperti ini itu sering disalahpahamkan, salah artikan oleh beberapa pejabat di daerah, ya. Nah, sering orang menganggap otonomi daerah itu dikaitkan dengan semata-mata dengan bagi-bagi uang, ya, karena yang ngatur itu adalah daerah sendiri tentang keuangannya, ya, anggaran belanja dan sebagainya itu diatur sendiri, maka dianggapnya itu hanya bagi-bagi uang, sehingga tahu-tahu utangnya banyak, ya, nah, banyak pengeluaran tapi nggak ada penghasilan kurang. Nah, ini salah paham. Dan daerah belum siap dan belum mampu. Nah, ini beberapa daerah itu belum siap untuk mengelola sendiri anggarannya, itu sering itu, ya, sehingga banyak terjadi korupsi karena nggak tahu bagaimana mengelola uang itu, ya, antara kegiatan, ya, kegiatan dengan pra kegiatan itu sering malah banyak anggaran pra kegiatan daripada kegiatannya, ya. Nah, ini, ya. Kemudian dengan otonomi daerah, pemerintah pusat akan melepas tanggung jawabnya untuk membantu dan membina daerah, ya. Jadi ada anggapan sebagian masyarakat tuh dikira kalau dengan ada otonomi daerah tuh pusat itu terus nggak mau bantu gitu, padahal kan enggak, ya. Kita kalau ada kemarin tuh gempa bumi misalnya, itu kan juga pemerintah pusat banyak, ya. COVID sekarang juga kan pemerintah pusat juga tetap bantu, ya, kekurangan dokter, kekurangan APD dan sebagainya, itu pemerintah pusat tetap jawab. Nah, dengan otonomi daerah dapat melakukan apa saja. Nah, ini juga salah.
dianggapnya bisa melakukan apa saja. Apa yang terjadi? Korupsi merajalela, ya. Menurut catatan ICW, ya, itu korupsi apa? Bupati yang jadi masuk penjara gara-gara ODA ini, ya, sejak adanya ODA itu sudah 85%, ya, nyaris sempurna, ya, semua, ya. Jogja juga menyumbangkan 2, ya, toh, Sleman dan Kota Gunung Kidul, ya, bahkan ada satu yang meninggal di sana juga, ya, menyumbangkan tadi bupati yang masuk penjara gitu gara-gara ODA tadi, nggak tahu cara mengelola keuangan. Nah, otonomi akan, ya, bahkan kesalahpahaman yang terakhir adalah bahwa ada pandangan otonomi itu hanya akan memindahkan raja-raja kecil di daerah, ya, memindahkan korupsi di daerah yang dulu korupsinya di tingkat pusat sekarang pindah ke daerah, ya. Nah, ini kesalahpahaman, ya, kesalahpahaman tentang ODA itu, ya. Sebenarnya ODA itu bagus tujuannya, ya. Nah, karena salah paham maka muncul konflik gitu loh, ya. ODA, gara-gara ODA itu banyak konflik. Ada yang dimensi budaya, ya, misalnya tarian ini itu dari mana gitu, ya. Semua mengklaim tarian itu adalah asli dari, ya, misalnya apa, tarian apa itu yang pakai makan-makan apa, jadilan itu, ya, jadilan itu kan diklaim oleh banyak kabupaten itu, ya. Yang aslinya itu dari mana, kan itu, ya. Itu bikin konflik karena yang menghakikan nanti yang siapa gitu, ya. Nah, ini kemudian dimensi sosial, ya, tadi dimensi sosial, ya, misalnya ada sumber ekonomi, ya, sumber ekonomi misalnya Gunung Merapi, ya. Gunung Merapi itu kan ada 3 kabupaten, ada Magelang, ada Boyolali, ada Sleman gitu. Nah, semua ada tempat wisatanya, semua menghasilkan uang gitu. Nah, itu kemudian juga bagaimana pembagian uangnya. Terus nanti kalau jalannya rusak, siapa yang memperbaiki? Itu juga pajaknya ini masuk kemana? Itu juga sering konflik tuh gara-gara kayak gitu, ya. Jadi misalnya Muntilan itu perbatasan Jawa Tengah, Jawa DIY. Nah, itu kan ada penambang pasir. Nah, kemudian jalannya rusak. Nah, ketika jalan rusak itu siapa yang memperbaiki? Jawa Tengah atau DIY? Nah, itu sering konfliknya kayak gitu itu. Dimensi kepribadian itu juga gitu, ya. Dimensi kepribadian itu juga sering konflik karena apa? Tadi perbedaan hobi, kebiasaan, ya, perilaku. Ini juga sering bikin konflik karena otonomi daerah. Misalnya saling menghina. Wah, itu mana Tegal ngapak-ngapak apa gitu, ya, bosok gitu-gitu, ya. Itu juga gara-gara otonomi daerah sering ada. Kemudian dimensi biologis. Nah, ini adalah biasanya konflik karena beda jenis kelamin, ya. Laki-laki menghina perempuan, perempuan menghina laki-laki gitu, ya. Prejudice, ya, saling suudon, ya, bahasa kita. Itu juga muncul, ya. Misalnya anggapan, wah, laki-laki kabupaten ini tuh pemalas. Nah, saya gitu, perempuan yang dari kabupaten ini adalah boros misalnya gitu. Nah, anggapan-anggapan stereotip seperti itu membuat bisa membuat konflik daerah, ya. Karena itu bagaimana cara melakukan resolusi konflik karena persoalan otonomi daerah, ya. Nah, bisa macam-macam, ya, yang bisa kita lakukan, ya. Pertama adalah peacekeeping. Peacekeeping itu adalah kita menjaga perdamaian. Bagaimana tidak ada konflik. Nah, gitu. Berarti apa? Musyawarah, ya. Harus memperbanyak musyawarah, ya. Jadi apa-apa dimusyawarahkan dulu, itu namanya peacekeeping, ya. Peacemaking itu ya kita membuat perdamaian. Perdamaian itu memang perlu dibuat, ya, by design, ya, harus dirancang. Bagaimana biar muncul perdamaian, misalnya kita adakan lomba-lomba, ya, lomba sepak bola, lomba apa gitu, ya, yang itu diikuti oleh beragam orang dan dari mana saja. Nah, sehingga di situ akan muncul bagaimana adanya toleransi. Ketika sepak bola ada adzan maghrib gimana, misalnya gitu, ya, itu harus juga ya, sehingga tidak ada konflik, ya. Peace building, bagaimana kita membangun perdamaian. Perdamaian itu perlu dibangun,
ya. Jadi membuat kegiatan yang sifatnya bersama-sama, misalnya gotong royong membangun apa bersama ya. Nah itu membuat perdamaian itu bisa terwujud ya. Karena konflik itu sangat mudah, apalagi kalau konflik berdasarkan agama itu suku, mudah sekali ya dibakar emosinya ya. Baik, saya rasa itu jadi ringkasnya dari penjelasan materi kali ini adalah bahwa tujuan otonomi daerah itu sangat bagus. Ya, sangat bagus karena itu adalah untuk menciptakan keadilan, pemerataan pembangunan ya dan kemandirian sebuah daerah ya. Namun karena ini sering disalahpahamkan tentang itu, maka sering otonomi daerah justru menghasilkan korupsi-korupsi tadi, raja-raja kecil yang korupsi ya di daerah. Nah, ini merugikan semuanya. Maka memang harus dibuat tadi resolusi konflik ya dengan 3 macam tadi. Baik, saya rasa itu, dan mari kita akhiri kuliah ini. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah aktif mengikuti kuliah ini, dan kita akhiri pertemuan kita ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.